Nanti sambil jalan mungkin sudah ada yang akan ada yang masuk, nggak apa-apa, tolong disimak baik-baik. Saya mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi and good morning everybody. Sekarang udah jam 9, harusnya nyebutnya good day. Oke, untuk pembelajar PJOK kali ini beda sedikit. Kita menggunakan Zoom meeting karena ada soal dari materi senam lantai, senam irama, dan aktivitas renang yang akan Pak Bayu sampaikan ke kalian. Nanti soalnya itu plus jawabannya juga penjelasannya. Nanti cukup banyak soalnya di sana, dan sebagian besar dari yang dipaparkan itu nanti tentunya akan menjadi soal penilaian tengah semester kalian. Nah, jadi yang kalian rasa kalian belum tahu dan penting, boleh kalian catat. Tetapi ini Pak Bayu record, ini kegiatan Zoom meeting ini Pak Bayu rekam. Kalau memang memungkinkan, Pak Bayu upload juga, siapa tahu kalian mau melihatnya lagi untuk kita pelajari lagi gitu maksudnya, seperti itu. Oke ya, saya langsung saja mulai. Kita mulai dulu dari yang senam lantai. Tunggu bentar, oh ini. Apakah terlihat layarnya? Apakah muncul layarnya di HP kalian? Ada tulisan apa di sana? Kumpulan soal penjas senam lantai. Kasih tanda apa ya? Terlihat ya pokoknya. Kalau nggak terlihat, buka mic-nya dibuka, bilang kalau nggak terlihat. Kecuali karena sinyal. Oke ya, kita mulai ya. Sambil dilihat. Di sini nomor 1, saat melakukan gerakan guling ke depan, bagian tubuh yang mengenai matras terlebih dahulu adalah pinggang. A pinggang, B punggung, C panggul, D kepala, E tengkuk. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah tengkuk ya, yang E. Ya. Jadi kalau mau guling depan itu, tahu kan guling depan kemarin udah saya suruh buat videonya. Itu tengkuk itu sini. Nih di sini ya. Tengkuk itu di leher bagian belakang. Jangan salah. Pada saat kalian praktek kemarin itu banyak yang salah karena yang jadi tumpuan pertama itu di ubun-ubunnya sini. Itu sakit. Jadi yang benar bagian tubuh yang mengenai matras terlebih dahulu ketika melakukan guling depan itu adalah tengkuk gitu. Walaupun tangannya itu megang matras, tetapi itu bukan yang dimaksud ya, bukan tubuh yang dimaksud begitu. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, posisi badan saat akan melakukan mengguling ke belakang yang benar adalah A. Membelakangi matras, B. Di samping matras, C. Di depan matras, D. Di sebelah kanan matras, E. Di sebelah kiri matras. Gerakan guling ke belakang itu gimana yang benar? Menghadap atau membelakangi matras yang benar ya. Kalau jawaban yang C ini maksudnya apa Pak? Di depan matras. Maksudnya posisi di depan orangnya itu ada matras, berarti matrasnya ada di depan orangnya. Jadi salah, jawaban yang paling tepat adalah membelakangi matras. Jadi kalau untuk melakukan guling ke belakang itu yang tepat adalah membelakangi matras, gitu ya. Kemudian yang ketiga, boleh sambil dicatat kalian, atau kalau memorinya nggak banyak di screenshot nggak apa-apa. Tapi tolong jangan disebar. Cukup kalau teman kalian ada yang nanya aja, kalian kasih tahu. Tapi kalau nggak ada yang nanya, jangan kasih tahu. 3. Sikap akhir guling ke belakang memerlukan A. Telentang, B. Telungkup, C. Jongkok, D. Miring, E. Tidur. Nah, gerakan guling belakang yang baik di akhirnya itu diakhiri dengan jongkok. Ya, sama dengan guling depan juga diakhiri dengan jongkok. Gitu. Ya, nomor 3 jawabannya yang C, jongkok. Nomor 4, gerakan mengguling ke belakang memerlukan A. Kekuatan kedua tungkai. Tungkai tahu nggak tungkai? Tungkai itu dari pangkal paha sampai
telapak kaki itu disebut dengan tungkai. Ya, kita ulangi. Gerakan mengguling ke belakang memerlukan A. Kekuatan tungkai. Betul nggak? Enggak. Karena guling ke belakang itu yang butuh apa? Kita bahas lagi. B. Kekuatan kedua tangan. Coba dicatat dulu. Mungkin kekuatan kedua tangan bisa jadi masuk jawabannya. C. Kekuatan otot perut. Kekuatan otot perut. Gerakan guling ke belakang itu pakai otot perut nggak kira-kira? Oh enggak, kita lewat. Kemudian yang D. Keseimbangan. Butuh keseimbangan kah? Sebenarnya butuh. Yang E. Ada kelentukan. Nah, di sini kalian jawabannya harus hati-hati. Cara menjawabnya harus hati-hati. Karena hampir mirip nih, hampir betul ya. Yang B, yang D, yang E itu hampir betul jawabannya. Mirip-mirip yang mana nih yang paling tepat jawabannya? Gerakan mengguling ke belakang memerlukan yang sangat utama dari gerakan guling, ya mengguling berguling baik ke depan maupun ke belakang, itu sangat utama dibutuhkan adalah kelentukan. Nah, itu dicatat ya. Kelentukan. Kenapa? Ya, kalaupun kedua tangannya sangat kuat ya, kedua tangan ini sangat kuat, dia tidak akan bisa melakukan guling belakang atau guling depan dengan baik atau sempurna kalau tidak memiliki kelentukan, kaku badannya. Bagaimana dengan keseimbangan, Pak? Nah, ketika dia sudah punya kekuatan kedua tangan yang baik, kemudian kelentukan yang baik, keseimbangan ini otomatis akan bisa dilakukan dengan baik juga sama dia. Maksudnya keseimbangan itu waktu berguling gerakannya lurus. Kan ada tuh gerakan dari kalian kemarin saya lihat videonya, ketika berguling ke belakang atau guling ke depan itu hasilnya miring. Bener apa enggak? Iya, banyak yang kayak gitu. Gulingannya harusnya lurus, jadinya miring ke kanan atau ke kiri gitu. Itu ya. Itu yang nomor 4. Kemudian nomor 5. Posisi yang membantu saat menolong gerakan guling ke depan adalah A. Di depan yang memerlukan guling. Nah, ini apa nih? Nggak jelas nih. Salah. Nggak nyambung. B. Di belakang yang memerlukan guling. Apa nih? Nggak maksud juga. Gitu. C. Di samping yang memerlukan guling. Ini maksudnya apa? Nanti saya jelasin ya. D. Di sebelah kanan matras. E. Di sebelah kiri matras. Nomor 5 nih soalnya kita perhatikan baik-baik. Posisi yang membantu saat menolong gerakan guling ke depan adalah, jadi ini soalnya harus dicermati. Posisi, di sini harusnya ada kata-kata orang. Posisi orang yang akan membantu atau saat menolong. Nah, ini jadi ada siswa, jadi ini jatuhnya ada siswa yang nggak mampu melakukan gerakan guling ke depan, tapi dibantu oleh temannya. Nah, ini yang ditanyakan adalah posisi temannya. Posisi teman yang membantu saat menolong gerakan guling ke depan adalah mana yang tepat? Apakah di depan orangnya yang ditolong? Oh, nggak mungkin. Nanti ketabrak kalau guling ke depan. Ya kan? Apakah di belakang yang memerlukan guling ke belakang? Masa didorong gini? Nanti gulingannya terlalu kuat. Jadi yang tepat saat menolong orang melakukan guling ke depan adalah yang C. Bagaimana jangan jawaban di sebelah kanan matras atau sebelah kiri matras? Ya kalau di sebelah kanan atau di sebelah kiri matras, kalau terlalu jauh buat apa dia di situ? Yang tepat adalah di samping yang memerlukan bantuan untuk terguling ke depan. Ini jawabannya kalimatnya yang kurang lengkap gitu ya. Bisa dipahami ya. Kalau ada interupsi nggak apa-apa, kamu buka mic-nya ngomong kalau mau ada yang ditanyakan. Silahkan saja sambil disimak. Kemudian nomor 6. Gerakan mengguling ke depan memerlukan unsur. Nah, sama dengan belakang tadi. Kekuatan otot, kelincahan, keseimbangan, kelentukan, atau kecepatan. Gerakan mengguling ke depan memerlukan unsur kelentukan. Ini yang paling utama, kelentukan. Kalaupun tangannya kuat tetapi tidak lentuk, dia tidak akan bisa berguling dengan baik. Dia bisa berguling tapi gerakannya tentu akan kaku. Kemudian keseimbangan itu dapat dihasilkan dari kekuatan yang baik dan kelentukan yang baik, baru muncullah keseimbangan. Itu nomor 6 di latihan soal ini.
Ya. Kemudian nomor 7. Sikap lilin adalah sikap meluruskan badan dengan sikap A. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Betul nggak? Salah. Sikap lilin kakinya dibuka ngapain? Gitu kan? B. Kedua kaki rapat ke atas. Nah, ini kemungkinan jawabannya betul. Yang C. Badan tegak di atas. Badan tegak di atas. Berarti berdiri dong. Salah. D. Badan dan kaki lurus. Wah, ini tidur kayak mayat ini berarti ya. Salah nih yang D. Kemudian kedua lengan menopang pinggul. Betul sih, kedua lengan menopang pinggul, tapi dengan sikap yang paling tepat itu adalah yang B. Kedua kaki rapat ke atas. Ini kalau nggak salah saya jadikan PH kemarin ya, kalau nggak salah. Dan masih ada beberapa dari siswa yang salah jawaban ini. Masih ada beberapa yang salah. Jadi yang betul adalah kedua kaki rapat ke atas untuk sikap lilin, meluruskan badan dengan sikap kedua kaki rapat ke atas. Itu nomor 7. Oke ya, lanjut. Nomor 8. Sikap lilin tergolong gerakan senam lantai yang bertujuan untuk melatih A. Kelincahan, B. Kekuatan, C. Keseimbangan, D. Daya tahan, E. Kecepatan. Tentu saja keseimbangan karena dari gerakan senam atau gerakan sikap lilin gerakan sikap lilin itu posisi akhirnya adalah menopang pinggul dengan kaki lurus rapat ke atas. Itu sangat sulit dilakukan kalau tidak punya keseimbangan yang baik. Jadi dilatih dia keseimbangannya gitu. Ya, jawabannya yang C. Diperhatikan soal ini. Ini sama nomor 7 tadi sering kali keluar tadi. Kemudian nomor 9. Sikap lilin yang benar, kedua tungkai harus. Nah, ini tungkai tadi udah saya jelaskan ya. Tungkai itu, bagian tungkai itu dimulai dari pangkal paha sampai dengan telapak kaki. Jadi satu kaki utuh, paha, terus lutut ya. Paha, lutut, betis, sampai tumit dan telapak kaki itulah yang disebut dengan tungkai. Jadi tungkai itu satu kesatuan kaki itu disebut tungkai. Saya ulangi, sikap lilin yang benar, kedua tungkai harus A. Lurus ke atas, B. Dibengkokkan, C. Ditekuk sedikit, D. Direnggangkan. Sudah sangat jelas jawabannya yang A. Lurus ke atas, ya, rapat kakinya kalau yang benar itu dalam sikap lilin. Kemudian nomor 10. Sikap atau posisi awal sikap lilin adalah A. Berdiri tegak, betul enggak? Tentu tidak tepat untuk sikap lilin. B. Tidur telentang. Oke, tandai dulu. Siapa tahu jawabannya ada yang lain. C. Jongkok. Apakah betul sikap lilin diawali dengan jongkok? Tentu tidak. D. Tidur telungkup. Telungkup itu tengkurap. Ya, kalau nggak tahu telungkup. Telungkup itu tengkurap. Kalau kata orang Jawa itu yang mukanya ngadep ke arah kasur itu telungkup atau tengkurap ya. Itu salah, nggak ada sikap lilin diawali seperti itu. Yang E, berbaring. Nah, berbaring dengan tidur telentang ini kan nyaris sama nih, ya. Tetapi berbaring itu bisa aja di posisi telungkup, bisa aja posisi telentang. Tentu yang lebih tepat adalah tidur telentang, karena berbaring pun bisa saja posisinya dia telungkup. Seperti itu ya. Oke, itu nomor 10. Kita next di nomor 11. Nah, ini. Nama induk organisasi senam Indonesia adalah, nah saya jelaskan dulu sedikit. Jadi dalam senam di Indonesia, senam itu kan yang kalian pelajari ada 2 ya. Senam itu ada 2. Dimulai dari senam lantai dan senam irama. Nah, dua-duanya ini sama-sama ada induk organisasinya. Ya, ada organisasi yang menaungi 2 kegiatan ini. Kalau sepak bola kalian tahu lah, PSSI mungkin udah kenal, udah nggak asing gitu. Nah, untuk organisasi senam itu adalah Persani ya. Jangan sampai salah. Persani itu Persatuan Senam Indonesia.
Begitu. Banyak yang salah nih kemarin jawab. Saya kasih pengecoh jawabannya. Ini pilihannya mending ini. PSSI, Persani, FIFA, VIA, IAG. Yang jelas yang CDE kalau udah kayak gini, CDE gini, ini nggak akan betul. Kenapa? Kalau organisasi senam Indonesia pasti awalnya kalau nggak P, belakangnya I. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Kalau nggak depannya O gitu. P itu apa? Persatuan biasanya. Kalau enggak O-nya itu organisasi, I-nya itu Indonesia di belakangnya. Kalau udah F depannya atau I depannya, ini biasanya internasional. F itu federation, I itu internasional. Jadi kalau ada soal tipikal soal kayak gini, harus hati-hati. Kemarin itu pas PH, kalau nggak salah, saya ngasih pilihannya A PSSI, B Persani, C PSI, D itu apa ya? Pokoknya mirip-mirip lah. Jangan sampai tertukar karena yang tepat induk organisasi senam itu ya Persani ini gitu. Jangan sampai salah. Kalau PSI itu apa, nama partai, itu nama partai politik. Cuman pengecoh aja, jadi hati-hati. Dan ingat kalau organisasi senam atau organisasi di Indonesia itu biasanya awalnya P atau per gitu. Misalkan PSSI, PBVSI, apalagi kalau bola basket itu Perbasi, kalau bulu tangkis PBSI, banyak lainnya ya, seperti itu ya. Itu nomor 11, induk organisasi senam Indonesia adalah yang B, Persani. Oke, lanjut. Nomor 12, sikap badan terlentang yang membusur. Sikap badan terlentang yang membusur, bertumpu pada kedua tangan dan kedua kaki dengan siku-siku dan lutut lurus merupakan gerakan A. Kayang, B. Sikap lilin, C. Berguling ke depan, D. Berguling ke belakang, E. Meroda. Nah, ini kata kuncinya adalah di sikap terlentang yang membusur. Nah, membusur ini tahu membusur ya, setengah lingkaran, set itu. Jadi kata kuncinya adalah membusur. Setengah posisi tubuh yang kayak gitu, tumpuannya pada kedua tangan, bertumpu pada kedua tangan dan kedua kaki. Nah, ini udah jelas jawabannya yang A, kayang. Kalau sikap lilin tadi kan posisinya lurus, tapi kaki ke atas. Berarti ini membentuk siku-siku yang B. Guling ke depan, jelas guling itu bulat ya. Guling ke belakang juga bulat, meroda juga bulat. Jadi jawaban yang tepat adalah kayang. Ingat kata kuncinya membusur dan tumpuannya adalah kedua tangan dan kedua kaki. Oke, next nomor 13. Senam yang gerakannya dengan alat dan dilakukan di atas matras disebut senam. Senam yang gerakannya dengan alat dan dilakukan di atas matras disebut senam. A. Alat, B. Perlombaan, C. Kekuatan, D. Lantai, dan E. Irama. Yang mana yang tepat? Jawabannya adalah yang senam lantai. Kata kuncinya, senam yang gerakannya dengan alat. Alatnya ini apa? Bisa berupa matras. Dilakukan di atas matras. Selain matras juga alat yang dimaksud di sini bisa menggunakan kalau yang profesional ya, kalau yang di SMP kan paling cuma pakai matras saja yang diajarin karena itu yang standar banget untuk keamanannya. Alatnya selain matras itu ada namanya pelana kuda, ada palang tunggal, ada palang ganda, ada juga kalau buat latihan lompat harimau atau lompat lompat kangkang. Nah itu ada alat namanya apa ya istilahnya kalau di SMA, SMP di luar itu namanya balok rintangan. Jadi ada baloknya gitu. Kalau di sini karena nggak ada alat itu biasanya Pak Bayu pakai bantuan orang lain atau temennya sebagai rintangannya. Jadi di sini senam yang gerakannya dengan alat dan dilakukan di atas matras disebut senam lantai. Jangan sampai salah. Ya takutnya kalian ketukar dengan nanti irama. Beda irama nanti lagi kita bahas. Nomor 14.
Sebentar lagi ada tamu. Pak Bayu lagi Zoom meeting, kenapa nak? Piagam MTK ke? Piagam MTK. Bisa tunggu sebentar? Saya lagi ngajar ya, tunggu ya. Oke, mohon maaf gangguannya sebentar, lagi ada tamu tadi. Jadi di sini nomor berapa tadi ya? Nomor 14 ya. Berikut ini yang merupakan gerakan senam lantai tanpa alat. A. Guling depan di atas peti lompat. Nah, peti lompat ini tadi yang saya maksud ya. Tentu ini pakai alat. B. Guling ke belakang di atas peti lompat. Ini pakai alat. C. Lompat kangkang di atas peti lompat. Ini juga pakai alat. D. Sikap lilin. Catat dulu. E. Lompat jongkok di atas peti. Nah, ini juga pakai alat ini. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah sikap lilin. Tentu sangat tepat ini. Loh Pak, sikap lilin emang gerakannya nggak di matras Pak? Matras itu merupakan alat dalam senam lantai. Tetapi dia bisa juga tidak disebut alat karena memang matras itu dibutuhkan hanya untuk keamanannya saja. Hanya dibutuhkan untuk keamanannya saja. Jadi untuk sikap lilin itu bisa dikategorikan senam lantai tanpa alat. Ya, bisa dicatat sama kalian siapa tahu keluar. Kemudian 15. Pernyataan berikut yang bukan merupakan, ada suara mic. Apakah ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Nggak ada? Ada ya, lanjut ya. Lanjut, 15. Pernyataan berikut yang bukan merupakan ciri gerakan meroda. Tahu meroda nggak? Meroda itu koprol. Ini sekilas saja ya, buat kalian tahu aja. Langsung aja jawabannya. A. Fase utama tangan bergerak bergantian. Ini pernyataan berikut yang bukan ya, yang bukan. Fase terakhir kedua kaki mendarat bersamaan. Ada fase posisi badan terbalik, fase akhir kedua kaki mendarat bergantian. Ya betul, jawabannya yang E. Ada fase tangan memegang kaki. Ini salah ini. Ini bukan merupakan ciri gerakan roda. Ini ada di kelas 9 ini materi ini. Materi ini nggak apa-apa, kalian cukup tahu aja. Karena ini soal latihan soalnya campur-campur di SMP. Yang saya buka ini campur-campur. Oke, next ya, nomor 16. Saat melakukan gerakan berguling ke belakang, kepala menunduk ke dada. Dilakukan pada saat A. Panggul mendarat di atas matras. B. Kedua tangan bertumpu pada matras. C. Kedua tangan bersilang pada matras. D. Kedua tangan memegang matras. E. Membungkukkan badan. Nah, ini jawaban yang sangat tepat adalah yang A. Panggul mendarat di atas matras. Tahu panggul nggak? Panggul itu ya, panggul itu pinggang bagian belakang ya. Pinggang bagian belakang. Kalau pinggang ke bawah itu pinggul ya, cenderung amit maaf ngomongnya itu bokong atau pantat ya. Kalau pinggul, kalau panggul itu pinggang ke atas itu panggul. Lebih ke atas lagi dekat dengan leher itu punggung. Ya, harus tahu bedanya. Jadi saya ulangi, saat melakukan gerakan berguling ke belakang, kepala menunduk ke dada. Dilakukan pada saat A. Panggul mendarat di atas matras. Itu jawaban yang tepat yang A. Oke, nomor 17. Kayang, oh ya ada juga nih materi kelas 8 ya. Kesalahan umum yang sering terjadi pada saat melakukan gerakan kayang. Saya ulangi, kesalahan umum yang sering terjadi pada saat melakukan gerakan kayang. A. Bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. B. Keseimbangan tidak terjaga dan oleng karena mendarat dengan menggunakan lutut. C. Sikap kepala yang terlalu menengadah. D. Penempatan siku-siku tangan terlalu keluar garis lebar badan. E. Siswa terlalu cepat atau kuat menolak. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Sikap kepala yang terlalu menengadah.
Tahu nggak ini? Ini gerakan kayang tahu ya, yang ke belakang itu gerakannya. Kenapa yang C salah? Kalau kepalanya ini terlalu ke belakang, itu bisa sakit. Jadinya nggak kuat. Kesalahan umum yang sering terjadi itu yang ini, gitu. Ya, kesalahan umum yang sering terjadi itu yang C ini. Yang lainnya juga merupakan bagian dari kesalahan, tetapi yang paling umum ya, yang sering umum. Jadi kata kuncinya adalah umum. Ini jawabannya yang tepat. Ya. Oke, next. 18. Penempatan tangan terlalu jauh di belakang sehingga sikapnya salah dan tidak membuat tolakan merupakan kesalahan pada gerakan. Kita ulangin, kita cerna kalimatnya baik-baik. Penempatan tangan terlalu jauh di belakang sehingga sikapnya salah dan tidak membuat tolakan. Membuat tolakan merupakan kesalahan pada gerakan. Nah, tolakan itu biasanya di yang kelas 8 yang saya ajari ke kalian itu hanya guling depan sama guling belakang. Kalau kayang butuh tolakan nggak? Enggak. Kayang hanya tinggal naruh badan. Kalau sikap lilin butuh tolakan nggak? Enggak. Cukup ngangkat pinggulnya ke atas sama kakinya ke atas. Jadi yang butuh tolakan itu guling ke depan sama guling ke belakang. Kita lihat pilihan jawabannya. A. Kayang. B. Guling. C. Guling belakang. D. Merodah. E. Sikap lilin. Nah, karena di sini soalnya adalah penempatan tangan terlalu jauh di belakang. Ya, penempatan tangan terlalu jauh di belakang. Jadi jawaban yang tepat adalah guling belakang. Ya, naruh tangannya itu jangan terlalu jauh ke belakang, nanti nggak bisa nolak. Kalau nggak bisa nolak, jadi gulingannya juga kurang baik gitu, gulingannya kurang sempurna. Oke, next nomor 19 ya. Nomor 19, gerakan senam lantai yang mendukung gerakan meroda yaitu yakni A. Sikap lilin, B. Sikap berbaring duduk, C. Sikap angkat tubuh, D. Sikap melenting, E. Sikap berdiri. Nah, untuk gerakan meroda ini kan kelas 9, nggak apa-apa untuk pelajaran ya. Untuk menopang gerakan meroda ini dibutuhkan kemampuan sikap angkat tubuh atau mungkin lebih tepatnya istilahnya adalah handstand, berdiri dengan tangan. Nah, ini untuk menopang gerakan meroda. Ya, jadi jawabannya yang C. Nomor 20. Gerakan meroda bertumpu pada A. Kedua tangan, B. Satu kaki, C. Dua tangan dan dua kaki, D. Dua kaki, nih maksudnya dua kaki, E. Kepala. Jawaban yang tepat itu bertumpu pada kedua tangan. Kalau meroda itu kan pakai tangan itu. Koprol sambil bilang wow gitu kalau dulu ada iklannya itu. Nah, itu bertumpunya pada dua tangan. Oke, next. Ini sampai nomor berapa ya? Banyak sekali sini. Dan diulang-ulang saja. Saya batasi, saya tambah lagi dengan 5 soal lagi ya. 5 soal lagi. Oke, sini. Pada gerakan kayang, sikap badan yang benar adalah A. Lurus, B. Seperti busur, C. Membentuk siku, D. Bebas, E. Terlentang. Yang benar jawabannya adalah seperti busur ya. Kalau kayang ingat seperti busur. Tahu busur kan? Yang untuk anu panah itu, ya, yang melengkungnya itu. Nah, itu patokannya busur, itu pasti kayang gitu. Kata kuncinya. 12. Cara melakukan gerakan kayang adalah aduh, ada yang batuk. Siapa itu? A. Sikap permulaan berdiri, kedua tangan menumpu pada pinggul. B. Kedua kaki ditekuk, siku tangan ditekuk, kepala dilipat ke belakang. C. Kedua tangan diputar ke belakang sampai menyentuh matras sebagai tumpuan. Nah, ini udah sangat tepat. Kalau udah merasa yakin jawabannya paling benar gini, langsung aja.
kedua tangan diputar ke belakang. Maksudnya diputar itu digerakkan seperti ini ya, diputar gitu. Sampai menyentuh matras sebagai tumpuan. Oke, langsung ke 13 ini. Manfaat ini ya. Manfaat gerakan kayang adalah A. Meningkatkan kelentukan pinggang. B. Meningkatkan kelentukan leher. Ini tentu nggak tepat, kurang tepat. Yang C. Melatih otot tangan. Belum tentu karena otot pinggang pun harus ikut terlatih juga di sana, pinggang, punggung. Melatih otot leher, kurang tepat, ya. Kemudian melatih otot perut, kurang tepat juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Manfaat gerakan kayang adalah meningkatkan kelentukan pinggang. 14. Posisi badan saat akan melakukan roll belakang yang benar adalah, ini sama kayak tadi ya, membelakangi matras. Yang pertama tadi, sama soalnya. Oke, yang mana lagi ya? Saya rasa cukuplah itu yang untuk kelas 8 materinya. Yang selebihnya itu udah masuk ke materi kelas 9. Sebelum saya melanjut ke materi senam irama, ada pertanyaan tentang senam lantai, saya kasih kesempatan, silakan. Yuk, biar nggak pasif. Silakan. Tanya. Siapapun boleh bertanya. Yuk. Alim, Fauzan, Yoga, Jihan, Safa, Terry, Clara, silakan kalau mau tanya. Ini malah berkurang nih. 7, tadi udah 9, jadi tinggal 6 orang. Nggak ada yang bertanya? Saya lanjut ke materi senam irama ya. Saya lanjut ya. Oke. Saya lanjut ke materi senam irama. Tunggu bentar. Oke, di sini cuma ada beberapa soal saja. Sambil dicatat kalau merasa itu penting dan bisa jadi itu soalnya, silahkan dicatat. Oke, di sini ada soal jenis irama yang terbaik untuk melaksanakan gerakan mengayun yang lembut tetapi tidak boleh terlalu lambat ialah irama waltz. Nah, ini soal apa, Pak? Selama ini Pak Bayu tidak mengajarkan kalian tentang ketukan ini. Ini lebih spesifik ya, ketukan ini. Kenapa? Karena kalau dengan cara daring tidak dijelaskan langsung itu sangat sulit pemahamannya. Sangat sulit pemahamannya. Jadi Pak Bayu kemarin langsung saja kalian memerintah kalian untuk meniru gerakan senam pramuka bagian inti. Karena pembelajaran yang paling mudah, ya, cara belajar yang paling mudah adalah meniru. Nah, itu sudah sangat lengkap. Nah, bagaimana jika ada soal seperti ini, Pak? Jenis irama yang terbaik untuk melaksanakan gerakan mengayun yang lembut tetapi tidak boleh terlalu lambat. Ialah irama waltz. 3 garis miring 4, ini maksudnya 3/4, 4/4, 4/8, 3/8. Ini maksudnya adalah ketukannya, iramanya, seberapa cepatnya. Jadi jawaban yang nomor 1 ini yang tepat adalah, kita lihat sini nomor 1, jawabannya itu yang 3/4 ya. Oke, nomor 2, bentuk tes gerak tubuh sesuai dengan, bentuk tes gerak tubuh sesuai dengan A musik, B lagu, C irama, D ketukan, mana yang benar? Kita lihat nomor 2 ya, itu adalah yang irama, yang C ya. Kalau ada soal seperti ini, bentuk tes gerak tubuh sesuai dengan irama, ini masih kaitannya dengan senam irama. Nah, ini nomor 3, gerakan senam irama diiringi irama musik yang dilakukan secara A serempak, B massal, C bebas, D berirama. Mana yang tepat? Coba sekali-sekali saya tanya. Fauzan dengar suara saya kan? Fauzan, buka mic-nya Fauzan. Iya, Pak. Mana jawaban yang tepat nih? Gerakan senam irama diiringi irama musik yang dilakukan secara, yuk.
A serempak. Berirama. Yang mana? Yang Berirama. berirama. Kita lihat ya, nomor 3. Jawaban nomor 3 kita cek. Nomor 3 jawabannya berirama. Betul ya. Oke ya. Oke, di offin lagi Fauzan mic-nya. Biar nggak ngantuk. Nanti sesekali saya nanya sama yang lain. Siap-siap aja. 4. Berikut ini alat yang dipakai dalam senam irama kecuali A. Tali, B. Bola, C. Topi, D. Simpai. Nih, alat-alat yang sering digunakan dalam senam irama. Ya, jadi senam irama itu kan yang selama ini kita praktekkan kan nggak pakai alat tuh, senam pramuka, senam poco-poco, yang ibu-ibu itu senam apa lagi? Senam entah apa, senam apalah, banyak itu pokoknya jenis senam. Orang Indonesia umumnya melakukan senam itu nggak pakai alat. Ya langsung aja gerak tangan, gerak kaki, jalan, langkah, lompat, atau tepuk gitu ya. Padahal senam irama itu ada 2 jenis, yaitu senam menggunakan alat dan senam tidak menggunakan alat. Nah, yang menggunakan alatnya apa aja Pak alatnya? Apakah tali merupakan bagian dari alat senam, bola, topi, simpai, mana yang bukan? Yuk, kalau saya buka tab baru gini, kalian kelihatan nggak di situ? Muncul nggak? Coba Jihan, jawab Jihan. Alat senam lantai. Saya sedang googling, kelihatan nggak Jihan? Jihan dibuka mic-nya. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Nggak. Kelihatannya masih soal tadi ya? Iya. Oh gitu. Ntar. Share screen. Nah, ini kelihatan nggak? Saya sedang googling. Nggak kelihatan, Pak. Tetap Masih nggak nggak? kelihatan. Masih tetap nggak kelihatan? Nggak. Aduh, gimana ya? Ntar. Sabar Tadi sebentar. kelihatan Pak punya. Tadi kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ntar, sabar. Nah, ini kelihatan lah. Ini saya rasa ya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Saya bacakan saja. Nih, saya buka tentang senam ketangkasan ya. Sorry. Bukan senam ketangkasan, senam irama. Alat senam irama. Nih. Kalau di sini ada bola, ada tali, ada tongkat, ada simpai. Ada pita. Ada lagi satu, gada. Tahu gada nggak? Gada tahu nggak gada? Yang pernah nonton film Mahabharata, senjatanya Bima. Tahu kan? Yang kayak pukulan itu Iya, terus Pak. kepalanya gede itu ya, pukulan gede itu. Nah, itu namanya gada. Nah, itu juga merupakan bagian alat senam irama. Nah, itu bagian alat senam irama. Loh, itu kan senjata, Pak. Ya, saya nggak tahu asal mulanya dari mana. Yang jelas, gada pun termasuk bagian alat senam irama. Jadi ada bola, ada tali, ada tongkat, ada simpai, ada pita, ada gada. Nah, balik lagi ke tadi, ke senam irama ya. Masih kelihatan nggak ini soalnya? Soalnya muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul ya, oke. Jadi jawaban yang tepat ini karena kecuali, jawaban yang tepat adalah yang topi, yang bukan ya, yang tidak dipakai dalam senam irama. Loh Pak, tapi orang-orang senam aerobik itu biasanya pakai topi Pak. Iya, itu bagian dari aksesoris, tapi bukan alat yang dimaksud untuk menunjang gerakannya. Jadi alat yang dimaksud itu untuk menunjang gerakannya, bukan yang dipakai. Ya jelas aja pakai topi boleh gitu, sama kayak bajunya boleh baju lengan panjang, lengan pendek, seperti itu. Itu aksesorisnya. Tetapi kalau alat yang dipakai dalam senam iramanya itu umumnya adalah tali,
bola, simpai. Gitu ya. Yang nomor 5 saya skip, gak usah dijelasin, ini soal udah level SMA. Kemudian nomor 6 saya skip. Nomor 7 saya skip. Nomor 8. Nah, ini nomor 8 ini standar ini ya. Ini bagian gerak dasar dalam senam. Sikap tubuh ketika akan melaksanakan langkah ke depan adalah, nah jadi dalam senam irama itu ada langkah ke depan, ada langkah ke belakang, langkah ke kanan, langkah ke kiri ya, geser ke kanan, geser ke kiri. Jadi sikap tubuhnya adalah berdiri tegak, berdiri istirahat, berdiri kangkang, atau bebas. Jawaban yang tepat adalah tentu berdiri tegak. Gitu ya. Apapun gerakannya ya harus tegak gitu, kecuali memang butuh gerakan yang badannya sedikit bebas. Ini jawaban yang tepat yang A. Nomor 9 kita skip. Nomor 10. Nah, ini nomor 10 perlu juga nih. Tekanan yang harus diberikan dalam senam ritmik adalah A. Kekuatan tubuh, B. Koordinasi gerak, C. Kelenturan tubuh, D. Ketetapan gerak. Jadi tekanan yang dimaksud itu hal yang sangat utama atau yang penting yang harus diberikan dalam senam ritmik itu adalah apa yang paling penting dalam senam irama? Itu adalah koordinasi gerak yang B. Ya, antara langkah dengan gerakan tangan harus nyambung. Gerakannya gimana kakinya, tangannya kemana, nah itu nanti nggak nyambung. Itu dibutuhkan apa yang paling penting? Koordinasi. Itu ya, misalkan lagi jalan di tempat, cocoknya gerakan tangannya seperti apa? Misalkan cocoknya dengan tepuk tangan atau cocoknya dengan gerakan yang lain gitu. Oke, next. Nomor 11. Fungsi musik dalam senam irama adalah menambah semangat gerakan, memvariasikan gerakan, memvariasikan langkah, dan D. menambah gaya. Jawaban yang tepat itu menambah semangat gerakan. Coba kalian senam irama hanya diiringi dengan tepuk tangan saja misalkan. Tentu saja kurang semangat, gerakannya akan lemas. Tetapi kalau pakai musik ya, apalagi dengan sound system yang menggelegar gitu, tentu dalam bergerak melakukan senamnya itu kalian akan lebih semangat. Jadi jawabannya yang A, fungsi musik gitu ya. Oke, nomor 12 kita skip. Nah, ini nomor 13. Aktivitas ritmik adalah bab dari cabang olahraga senam. Permainan itu permainan bola besar, bola kecil. Bukan, ya. Kalau atletik itu yang lari, lompat, lempar itu ya. Bela diri, pencak silat yang kita pelajarin di situ. Nah, jadi jawaban yang tepat senam, ya. Kemudian nih, ini sangat penting nih. Nomor 14. Senam irama akan bermanfaat apabila dilakukan dengan A. Sistematis, B. Gembira, C. Teratur, D. Efektif. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Gembira. Makanya kalau orang senam itu harusnya senyum. Akan sangat aneh kalau orang senam itu sambil cemberut. Tentunya kalau orang senam dengan suasana gembira, keringat akan lebih maksimal banyak dapat keringat, kemudian sehatnya juga lebih sehat gitu. Makanya orang senam itu kan bisa sambil kayak ayo lagi semangat gerak. Kalau yang aerobik itu yang di YouTube itu kan banyak tuh. Lebih semangat lagi sambil senyum, ye teriak gitu. Mana ada kira-kira orang senam sambil nangis? Nggak ada kan? Tentu akan lebih bermanfaat apabila dilakukan dengan gembira. Jawabannya yang B. Yang 15, manfaat senam irama, kecuali, ketikanya salah nih ya. A. Dapat
Memperabukan, maksudnya mengurangi lemak berlebihan dalam tubuh. Mungkin saja benar ini yang A. B. Meningkatkan daya tahan jantung. Bisa jadi karena senam itu merupakan latihan kardio juga. C. Merupakan suatu jadwal penurunan berat badan. C. Ini kurang nyambung ya, nanti dulu dilewatin dulu. D. Membentuk teratur dan lincah. Ini manfaat senam irama. Nomor 15 di sini, yang dimaksud di sini. Kita lihat. Membentuk teratur dan lincah, ini jawabannya. Yang kurang nyambung ya. Nomor 15, ini jawabannya ini yang nggak nyambung. Bisa saja senam itu untuk menurunkan berat badan, bisa saja untuk menghancurkan lemak yang berlebihan, bisa juga untuk meningkatkan daya tahan jantung. Tapi yang kurang tepat jawabannya yang D, membentuk teratur dan lincah. Membentuk apanya, teratur apanya, lincah apanya, dia kurang jelas. Itu. Nomor 16, nggak kalah penting nih. Kelentukan, keseimbangan, keluasan, fleksibilitas, kontinuitas, ketetapan dengan irama merupakan bagian dari atau bab dari. Coba saya minta Safa, buka mic-nya Safa. Ini jawaban yang mana nomor 16 nih? Safa, cek Safa. Hai Safa. Pak. Nomor 16 nih jawabannya yang mana menurutmu yang tepat? Ini kayaknya PH1 udah saya keluarkan kemarin. Yang mana? Yang A, Pak. Yang A, faktor-faktor. Yang Jangan ragu, ayo jawab. Yang mana? Ayo, dijawab. Yang kelamaan. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang A, Pak. Yang A, faktor-faktor. Gede yoga. Betul nggak jawabannya yang faktor-faktor? Gede yoga. Gede yoga, halo. Yoga. Halo Yoga. Yoga. Hai. Anybody home? Nah. Yang mana Yoga tadi kata si Safa tadi jawabannya yang faktor-faktor, betul nggak? Suaranya kayak robot ya. Oke, dimatiin mic-nya. Oke, dimatiin mic-nya nggak apa-apa. Saya ganti orang nanya. Saya ganti mic-nya, dimatiin lagi juga. Oke, makasih. Rido. Tadi kata si Safa jawabannya yang nomor 16 ini faktor-faktor, betul nggak Rido? Hai Rido. Halo. Ridonya mungkin ditinggal ya HP-nya ya. Oke, ganti deh Terry. Silakan Terry. Kata Safa tadi jawabannya yang A, nomor 16. Betul nggak? Terry Delsa. Terry. Hey, Terry. Loh, nggak ada respon. Halo. Nggak ada respon semua sih, gimana nih? Jihan ada ya? Jihan yang kelihatan aktif nih. Kelihatan kameranya. Betul nggak kata Safa tadi jawabannya yang A? Betul nggak? Nomor 16, jawabannya yang A kata Safa. Betul nggak menurutmu?
Yang benar yang mana kalau salah? Yang D, unsur-unsur. Iya, betul sekali. Jadi Safa, jawaban yang tepat itu adalah unsur-unsur. Ini saya waktu kita pakai voice note kan saya jelaskan sedikit tuh. Salah satunya ada kontinuitas, itu yang ada yang nyebutnya susah tuh, belibet. Kontinuitas. Nah, itu. Jadi di sana ada unsur-unsur, ada kelentukan, ada keseimbangan, ada keluasan, ada fleksibilitas, kontinuitas. Nah, itu merupakan bagian dari unsur-unsur dalam senam irama, gitu ya. Oke, makasih Jihan dan Safa. Nomor 17 kita skip, ini untuk SMA. 18 skip, 19 skip, 20 skip, 21 skip, 22 skip juga, 23 ini skip aja, 24 skip, 25 skip, 26 lewatin, 27 lewatin. Dah. Saya rasa itu yang bagian dari senam irama. Mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum saya melangkah ke bab renang, latihan soal tentang renang. Adakah yang ingin bertanya tentang senam irama? Nggak ada. Langsung ke bagian renang ya. Langsung ke bagian renang kita pelajarin. Oke. Langsung ke bab renang. Mic-nya Jihan di off-in dulu. Atau siapa itu yang HP-nya bunyi? Kita buka latihan soal tentang renang. Nah, kemarin kan yang saya kasih tugasnya adalah berupa renang gaya dada ya. Betul ya? Oke, langsung saja ini kita bahas. Sumber gerakan kaki saat mendayung dalam renang gaya dada adalah dari A. Pergelangan kaki, B. Pangkal paha, C. Dari lutut, D. Jari-jari kaki, E. Betis kaki. Yang betul yang mana jawabannya? Sumber gerakan kaki yang saat mendayung. Nah, mendayung. Pergelangan kaki, pangkal paha, dari lutut, jari-jari kaki, atau betis kaki. Jawabannya yang A. Kenapa sumber gerakannya pergelangan kaki? Kalau di sini ada jawabannya telapak kaki, ya, tentu telapak kaki yang jadi jawaban paling benar. Tapi karena nggak ada telapak kaki, yang paling dekat adalah pergelangan kaki. Karena pada saat renang apa itu namanya, renang gaya dada, ini kan ada bagian telapak kaki itu yang kayak nendang gitu. Nah, sumber gerakannya itu dari pergelangan kakinya. Pak Bayu nggak jelasin kakinya, tapi tangan ya ini ya. Jadi pas pergelangan kakinya itu, itulah sumber gerakannya. Kakinya itu kan telapaknya itu kayak nendang-nendang gitu telapaknya. Walaupun sebenarnya pangkal paha juga ikut berperan di sana. Lutut juga ikut berperan di sana. Tetapi yang lebih dominan itu adalah pergelangan kaki. Jawabannya yang A. Itu ya. Diingat. Siapa tahu keluar soalnya. Kemudian berikutnya, dalam renang gaya dada, gerakan kaki dilakukan dengan cara A. Membuka bergantian dengan gerakan kaki. Gerakan kaki dilakukan dengan membuka bergantian dengan gerakan kaki. Nah, ini jawabannya ngawur nih, salah nih yang A. Ya. Yang B. Membuka setelah gerakan tangan. Gerakan kaki dilakukan dengan cara membuka setelah gerakan tangan. Bisa jadi betul. Coba kalau diingat rangkuman yang kalian buat betul nggak? Tapi dilihat ya, diperhatikan lagi dari rangkuman kalian. Tandain dulu yang B. Yang C, diayunkan naik turun secara bersamaan. Diayunkan naik turun secara bersamaan. Maksudnya gimana nih? Diayunkan naik turun secara bersamaan. Kurang tepat deh rasanya ini ya. Yang D sama diayunkan naik turun secara bergantian. Diayunkan naik turun secara bergantian. Ini renang gaya bebas ini. Kalau yang bersamaan ini renang gaya kupu-kupu. Nah, yang E dengan cara tekuk, tendang, dan rapatkan. Nah, ini yang betul. Posisinya ditekuk dulu lututnya, kemudian ditendang,
lalu dirapatkan lagi kakinya, begitu dilakukan berulang-ulang. Jadi yang B tadi, membuka setelah gerakan tangan, memang betul, tapi yang lebih tepat ini dijelaskan dia, tekuk, tendang, dan rapatkan. Gerakan kaki dilakukan dengan cara tekuk, tendang, dan rapatkan. Itu yang paling tepat. Oke, berikutnya. Pada renang gaya dada, gerakan kakinya adalah rapat, tarik, dan tendang ke arah, tendang kanan ke arah, tendangkanlah itu maksudnya mungkin ya. Tendangkanlah ke arah A depan, B belakang, C samping, D kanan, E kiri. Pada renang gaya dada, gerakan kakinya adalah rapat, tarik, dan tendang. Tendangnya ke arah mana? Tendangnya ke arah belakang. Nggak mungkin tendang arah depan, ini mau silat. Salah ya. Dalam air nggak mungkin tendangnya ke depan ya. Untuk dorongan renang itu tentu tendangnya ke arah belakang. Kecuali kalau renang gaya bebas. Dia nendangnya ke bawah air, ke dalam air. Untuk renang gaya dada itu yang betul jawabannya adalah yang belakang. Ini nggak pakai an harusnya ya. Belakang itu jawaban yang tepat. Soal berikutnya, gaya renang yang bergerak paling lambat. Gaya renang yang bergerak paling lambat menurut FINA adalah, nah ini FINA ini adalah Federation International The Nation Amateur. Ya, gimana saya ngetiknya di sini? Kelihatan nggak kalau saya ngetik gini? Federation, kelihatan nggak saya ngetik di sini? Coba cek Jihan, kelihatan nggak saya lagi ngetik apa? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, kelihatan ya. Kepanjangan FINA tadi ya, Federation International The Nation Amateur. Gini tulisannya. Jadi FINA itu kepanjangannya adalah Federation International. D-nya ini anggap-anggap nggak ada ya, tapi biasanya begini nulisnya The National Amateur. Inilah induk organisasi renang dunia ya. Oke, saya ulangin. Gaya renang yang bergerak paling lambat menurut FINA adalah A. Renang gaya bebas, B. Gaya dada, ini maksudnya bukan dat ini. C. Kupu-kupu, D. Punggung, E. Batu. Ada gaya batu. Ada nggak renang gaya batu? Nggak ada renang gaya batu ya. Gaya batu itu untuk menghina seseorang yang nggak bisa berenang. Tahu batu kalau dilempar ke dalam air gimana reaksinya? Tenggelam, nggak akan kembali ke atas permukaan air ya. Jadi gaya renang yang bergerak paling lambat itu adalah renang gaya dada. Itu ya. Oke, next. Perbedaan posisi tubuh gaya dada dan gaya bebas adalah, ini perbedaan posisi tubuh gaya dada dan gaya bebas adalah A. Posisi tubuh yang tetap, B. Posisi tubuh yang berubah-ubah, C. Posisi tubuh yang tidak stabil, D. Mengeluarkan kepala saat mengambil air, E. Posisi tubuh yang membelakangi air. Sorry ya, keputus suaranya tadi, sinyalnya tadi terputus. Masih kedengaran sekarang dan tampilannya juga masih tampil kan? Salah nih tampilannya nih. Tadi renang ya, renang. Nah, ini. Terlihat masih? Halo? Siapapun bisa jawab? Suara Pak Bayu kedengeran? Masih ya?
Oke, dilanjutkan lagi. Oke ya. Saya ulangi yang nomor ini tadi. Perbedaan posisi tubuh gaya dada dan gaya bebas adalah A. Posisi tubuh yang tetap, B. Posisi tubuh yang berubah-ubah, C. Posisi tubuh yang tidak stabil, D. Mengeluarkan kepala saat mengambil air. Aduh, suara Pak Bayu kedengeran nggak? Internetnya di sini agak bermasalah dikit nih. Cek. Fauzan, suara Pak Bayu kedengeran? Jihan, suara Pak Bayu kedengeran nggak? Halo, gak ada yang jawab. Suara Pak Bayu kedengeran nggak nih? Halo, suara Pak Bayu terdengar nggak? Siapapun tolong jawab. Kedengeran, Pak. Nah ya, Pak. tadi ada tulisan internetnya nggak stabil. Takutnya kalian nggak dengar Pak Bayu jadi ngomong dewele gitu. Oke, lanjut ya. Perbedaan antara renang gaya dada dengan gaya bebas, posisi tubuhnya itu yang tepat jawabannya adalah posisi tubuh yang tetap. Ya, posisi tubuhnya tetap dia, tidak berubah-ubah. Kalau renang gaya kupu-kupu itu tubuhnya agak diangkat. Kalau renang gaya punggung itu beda ya, beda sekali karena renang gaya punggung itu terlentang dia, badannya ngadep ke atas, beda dengan gaya dada dan gaya bebas. Jadi jawaban yang ini yang tepat adalah yang A, posisi tubuh yang tetap. Next, nama lain dari renang gaya dada adalah A, gaya punggung, B, gaya katak, C, gaya bebas, D, gaya dolphin. Tadi ditanyain malah diem aja. Aku tanyain dah. Halo, mohon maaf, sinyal Pak Bayu agak bermasalah ini tadi. Hilang lagi ya? Halo? Kedengaran nggak suara Pak Bayu? Halo, cek. Cek, tes. Siapapun jawab, sinyal Pak Bayu agak bermasalah. Kedengeran, Pak. Ya, oke. Kedengeran, Pak. Siap. Makasih ya. Masih standby, makasih. Oke. Tadi ulangin ya. Nama lain dari renang gaya dada adalah itu jawaban yang tepat adalah renang gaya katak. Ya, karena gerakannya mirip katak berenang. Coba diperhatikan nanti kalau kalian ada kuota lebih, boleh lihat di YouTube gerakan renang gaya dada. Kalau kalian perhatikan dari atas atau dari bawah orang yang berenang, itu gerakannya mirip sekali dengan gerakan katak berenang. Jadi nama lain dari renang gaya dada adalah renang gaya katak, gitu ya. Kalau gaya dolphin, lumba-lumba ini sama dengan gaya kupu-kupu ini sebenarnya nih. Beda lagi dengan ini, ya. Ini jenis, kalau yang dolphin sama kupu-kupu ini lain jenis gerakan renangnya. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, organisasi renang dunia itu adalah FINA, ya. Tadi sudah saya jelaskan tadi. Kepanjangannya tadi sudah saya jelaskan, bisa kalian lihat lagi nanti di Google. Nah, ini lomba ini cukup kalian tahu aja. Lomba renang gaya dada bagi putra biasanya menempuh jarak berapa? Ada yang tahu? Coba cek tes Fauzan. Renang gaya dada bagi putra biasanya menempuh jarak berapa, Fauzan? Fauzan, halo? Gak ada suaranya. Dava. Lomba renang gaya dada bagi putra biasanya menempuh jarak berapa, Fa? Aduh, suaranya putus-putus, nggak kedengeran. Berapa, Fa? Halo? Sorry ya, terputus tadi. Minta maaf ya. Sinyalnya tiba-tiba kok. Jawab.
Biasanya lancar loh. Oke, saya lanjutkan lagi. Waktunya udah mau ini. Kasihan nanti kelamaan. Jadi renang gaya dada itu biasanya menempuh jarak 100 sampai 200 meter. Ya, cukup jauh itu. Berenang 100 sampai 200 meter. Kalau kolam kan standarnya 100 meter panjangnya jaraknya. Jadi kalau 200 meter dia bolak-balik begitu. Ya. Jawabannya yang B nih. Kalau ada soal seperti ini 100 dan 200 meter. Kemudian berikutnya, dalam renang gaya dada, posisi badan adalah A. terentang, B. telungkup, C. miring, D. tegak, E. menengadah. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu telungkup. Ya, posisi punggungnya di atas, bagian dada itu ngadep ke dalam air. Ya, next. Sikap kepala saat berenang gaya dada adalah jawaban yang tepat, jawaban langsung ya, di atas permukaan air. Ya, ini air nih, ini air. Ya, kepalanya di sini, di atas. Kalau pas lagi di dalam ya dalam gini, cuma pas lagi ngambil napas. Nah, keunggulan dari renang gaya dada itu posisi pengambilan nafas itu lebih enak dibanding renang gaya bebas kalau dibandingkan dengan renang gaya bebas. Ya, jadi ini jawabannya yang C, di atas permukaan air. Kemudian next, dalam renang gaya dada bahu harus, langsung saja saya kasih ini jawabannya, sejajar dengan permukaan air. Bahu itu sini ya, bahu. Kemudian next, pengambilan nafas pada renang gaya dada dilakukan ketika kepala mendongak ke atas, jelas ya, nggak mungkin di dalam air ngambil nafas. Di atas permukaan air baru ngambil nafas, mangap up, gitu ya. Kemudian 118 ini soal berikutnya, gaya dada istilah asingnya adalah, atau bahasa Inggrisnya ya, gaya dada itu istilah asingnya adalah breaststroke, ya. Jangan ketukar sama renang gaya punggung. Kalau renang gaya punggung itu backstroke, pakai back ini belakangnya, depannya, baru belakangnya tambah stroke. Jadi kalau renang gaya dada itu breaststroke, kalau renang gaya punggung itu backstroke, atau bisa juga disebut back roll ini sebenarnya ya, tapi umumnya backstroke. Kemudian kalau renang gaya bebas istilah asingnya adalah crawl. Kalau renang gaya bebas. Kalau renang gaya kupu-kupu ini jelas nih butterfly atau dolphin style. Ya, itu seperti itu. Water trappen ini apa? Pengecoh. Ya, jangan sampai terkecoh, namanya juga pengecoh. Berikutnya, gerakan lengan dalam renang gaya dada dilakukan secara A. naik turun, B. bergantian, C. serempak, D. bersamaan, E. ke belakang terus. Gerakan lengan dalam renang gaya dada. Gerakannya itu seperti ini. Set, set. Ya. Tapi ditarik ke belakang sambil ke bawah. Ya. Ke bawah, terus dorong lagi ke atas. Set, tarik lagi ke samping, baru ke bawah lagi, ke atas lagi. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A, naik turun kalau ada soal seperti ini. Gerakan lengan dalam renang gaya dada dilakukan secara A, naik turun. Ya. Soal terakhir, sama kayak tadi, renang gaya dada disebut juga dengan renang gaya kata. Tuh. Oke ya, terima kasih sudah mengikuti Zoom ini dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian menghadapi mid semester besok. Hasilnya bisa lebih baik. Kalaupun kalian masih ada hal yang ingin tanyakan, tanyakanlah di grup kelas masing-masing untuk kita sharing belajar masing-masing. Begitu ya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, Pak Bayu minta maaf, tadi ada gangguan sinyal juga. Tetapi setidaknya ini bisa membantu kalian, meringankan beban kalian. Dan kemungkinan ini nanti kalau hasil rekamannya cukup baik, Pak Bayu share ke YouTube Pak Bayu, siapa tahu mau dipelajari ulang lagi kalau yang punya kuota lebih, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang and good day everybody. Waalaikumsalam. Yang Pak. Oke, Pak Bayu akhiri ya meetingnya ya. Terima kasih.